Asosiasi Penggiat Peralatan Audiovisual Musik Indonesia, ya. Atau disingkat dengan APAFMI. Asosiasi Penggiat Peralatan Audiovisual Musik Indonesia. Audio, video, musik. Video atau Video. visual? Video. Oh, audio, karena video. produk. Produk. Ya, karena produk ya. Oh, audio, produknya audio dan Produknya video. produk video dan produk musik. Kebetulan ada namanya Hari Murti. Hah? Maksud Itu saya Hari Murti. Ya, itu bikin drum sedikit. Dia di DPP, drum kan? drummer. Dia bikin drum. Dia di DPP juga. Itu wakil ketua umum saya, wakil ketua umum 2. Wakil ketua umum 2. Ya, ada wakil ketua umum 1 dan wakil ketua Nanti umum kita kirim podcast ini ke dia. Ya. Sekarang itu orang Indonesia itu sebenarnya udah bikin apa aja sih, Pak? Nggak Musiknya kalah, apa? nggak kalah dengan ini. Nggak kalah Nggak sebenarnya. kalah. Kayak speaker. Kalah brand aja kali ya. Kalah brand aja. Kalah promosi aja kali ya. Betul, mungkin. Mereka udah lebih dulu. Berapa sudah sekarang anggota? Wah, 300 lebih. Hah? 300 lebih perusahaan ya. Jadi anggota yang membawahi perusahahannya. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama di segmen Baku Dapa. Dan kali ini kita Baku Dapa dengan Bapak Henry Kaihatu. Selamat Siap. siang, Bos. Selamat siang, Pak Amin. Baru nama Kaihatu ya. Nama Kelihatannya marga Kaihatu. Ya. Kaihatu itu nama-nama Ambon itu. Iya, marga dari Maluku, Ambon kan. Iya. Iya. Provinsi Maluku, ibu Iya. kotanya Ambon. Itu Ambon ya. Iya. Tapi dulu ada namanya Chris Kaihatu tuh, Penyanyi. Penyanyi. Ya, apa keyboardist ya? keyboardist ya. Band Funk Section. Funk Itu Section. masih omku, masih om saya. Oh, masih om. Masih ya? om. Jadi sekarang profesi tidak jauh-jauh dari musik ini ya. Ya, kita ada kebetulan ditunjuk sebagai ketua umum asosiasi ini, ya sudah kita jalanin saja. Yang disebut oleh Henry Kaihatu asosiasi itu adalah Asosiasi Penggiat Peralatan Audiovisual Musik Indonesia. Ya, Atau disingkat dengan APAFMI. APAFMI. Asosiasi Penggiat Peralatan Audiovisual Musik Indonesia. Audio, video, musik, Video atau video. visual? Video. Oh, audio karena video. produk. Produk. Ya, karena produk ya. Oh, audio, produknya audio dan Produknya video. produk video dan produk musik Oke. peralatan. Boleh dicerita itu asosiasi apa ini, Pak? Siap, Pak Amin. Aduh, pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya ke podcast yang luar biasa. Baku Dapa. Podcast Baku Dapa ya, dari Pak Amin Abdullah, dari sebagai direktur di Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi begini Pak, sekilas tentang APAFMI yang kepanjangannya adalah Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video Musik Indonesia, itu berawal dari keresahan para kita bilang apa ya, pelaku usaha audio, visual, audio, video dan musik. Video dan musik. Nah, pelaku ini kita bagi dalam dua kelompok besar, Pak. Ada pelaku usaha importir dan produk dalam negeri. Nah, di tahun 2019 mereka berkumpul, saya diundang pada waktu itu, untuk ikut mendeklarasikan sebuah perhimpunan lah, begitu, asosiasi. Nah, singkat cerita, saya dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Saya juga, aduh ini tambahan kerja lagi. Ini kecebur atau gimana gitu? Dijorokin. 2019 kan, Pak? 2019. Okay. Langsung kita bergerak cepat karena diangkat pada saat itu adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. Biasa kan? Nah, kita langsung mendaftarkan, kita membuat akta pendirian supaya legal, supaya sah, ada aspek hukumnya. Jadi kita meminta ada salah satu notaris dan membuat akta pendirian organisasi ini. Itu pada tahun 2019 juga, bulan Juli kalau nggak salah, aktanya nomor 36. Dan singkat cerita aktanya berdiri. Dan selanjutnya kita kan harus mendaftar kan Pak Amin ke Kementerian, waktu itu masih Hukum dan HAM.
Kemenkumham. Lalu didaftarkanlah, keluarlah SK Kumham dengan AHU lengkap. Dari situ saya berpikir sudah, kalau ini organisasi sudah resmi berbadan hukum, kita harus membuat Munas, karena yang kemarin itu tidak sah, itu cuma kumpul-kumpul ngopi-ngopi terus mengangkat saya sebagai ketua umum, tidak ada dasar hukumnya itu, ya kan? Singkat cerita, dibuatlah Munas. Sebenarnya pada tahun 2020 kita akan Munas, tetapi pada saat masuk 2020 kan COVID. Iya. COVID kan tertundalah sampai 2022 bulan Juni kita melakukan Munas pertama kali, dan Munas APAHMI baru pertama kali. Ternyata saya terpilih juga sebagai ketua umum. Jadi bukan hanya warung kopi. Bukan warung kopi. Munas pun terpilih. Munas terpilih. Berarti yang terbaik. Tapi ini pertanyaannya ya, Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video Musik. Itu apa? Berbentuk toko kah atau provider kah atau penyewaan kah atau bagaimana? Iya. Jadi ruang lingkup kerjanya itu, Pak. Iya. Itu sebenarnya anggotanya terdiri dari para pelaku usaha, para pengusaha peralatan tadi, itu core-nya intinya. Jadi pengusaha yang terdiri dari dua bagian tadi, importir, yaitu mereka yang mengimpor produk dari luar negeri masuk ke Indonesia, kemudian dijual, didistribusikan. Oh, mereka importir. Dia importir sekaligus distributor tunggal. Oh, distributor tunggal. Misalnya, boleh menyebut merek lah. Boleh ya? Boleh. Atau aku sebutin satu perusahaan supaya bisa lebih ini kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Contohnya seperti yang dibawa anggotanya APAHMI aja, karena banyak juga yang belum masuk. Dan belum mau masuk katanya. Belum mau masuk. Iya. Tapi yang sudah masuk seperti Kairos. PT Kairos itu kan cukup besar itu, Pak. Kairos. Ya, Multijaya ya. Kairos. Atau bekas perusahaan saya yang dulu, Bahana Distributor. Itu masuk. Lalu kemudian Citra Intirama, PT Citra Intirama. Kemudian PT Vitu Indonesia. Itu salah satu perusahaan yang sekarang cukup besar untuk mendatangkan Videotron itu, Pak Amin. Vitu Indonesia. Pak Amin buka Google aja, ketik aja udah keluarnya banyak banget. Itu perusahaan besar. Nah, Vitu Indonesia. Lalu kemudian ada masih banyak lagi ya, termasuk ada perusahaan-perusahaan termasuk Wijaya Indonesia dan segala macam. Nah, perusahaan-perusahaan itu kan punya produk. Produk-produknya salah satunya seperti produk kalau kita bilang Pro Audio itu FBT, ya kan? Atau apalagi merek Mayer, kalau Pak Amin tahu itu kan, dan merek-merek yang terkenal lainnya kan, Soundcraft. Soundcraft ya. Itu adalah para produk-produk yang merupakan anggota daripada APAHMI. Kalau alat musik itu seperti Ibanez, Tamav, Korg, Roland, segala macam. Siljian, Sabian, Paiste, banyak sekali. Kecuali Yamaha belum mau masuk karena merasa dirinya besar. Oh gitu. Jadi mereka cukup. Gak apa-apa ini diomongin di podcast. Gak apa-apa. Yang ngomong saya nggak apa-apa. Saya juga dekat dengan Presidir Yamaha. Saya dekat, Pak Amin. Iya. Mereka belum mau masuk. Jadi importir sekaligus distributor. Terus kemudian kalau misalnya toko-toko musiknya? Toko-toko musik itu termasuk distributornya? Itu bukan merupakan anggota, Pak. Karena toko musik itu kan mereka sudah retail ya. Sudah retail. Jadi anggota itu berhubungan langsung dengan toko musik. Anggota APAHMI hanya adalah importir, produsen, dan distributor. Hanya 3 itu, distributor tunggal. Toko retail tidak. Karena kita memang membatasi, kalau nggak banyak sekali, Pak Amin. Luas, terlalu luas. Jadi akhirnya membatasi hanya pada importir yang sekaligus biasa distributor tunggal mereka ya, dan produsen lokal. Produsen lokal. Ya. Produsen lokal berarti yang menciptakan alat musik. Yang buat alat musik di Indonesia. Iya, saya dengar katanya banyak banget. Iya. Banyak, Pak. Teman saya itu Mas siapa? Harry kalau nggak salah namanya ya. Harry. Terus kemudian ada salah satu seniman juga, drummer itu kan juga bikin alat musik sendiri. Kayak di kita kebetulan ada namanya Hari Murti. Hah? Maksud itu, saya Hari Murti. Ya, itu bikin drum sedikit. Dia drum kan? Drummer.
Dia di DPP juga, itu wakil ketua umum saya, wakil ketua umum 2. Wakil ketua umum 2. Ya, ada wakil ketua umum 1 dan wakil ketua nanti umum 2. kita kirim podcast ini ke dia ya. Ya. Oh, berarti jadi Harimurti. selain distributor adalah pembuat instrumen peralatan musik. Musik. Dan itu sekarang itu orang Indonesia tuh sebenarnya udah bikin apa aja sih, Pak? Semua, Pak. Nggak Musiknya kalah, apa? nggak kalah dengan Nggak kalah sebenarnya. nggak kalah. Kayak speaker. Kalah brand aja kali ya. Kalah brand aja. Kalah promosi aja Betul, kali ya. mungkin. Mereka udah lebih dulu luar negeri. Beli dulu, ya kan? Memang terus kemudian endorsernya juga endorsernya besar. mendunia, ya kan? Dunia, artis-artis. Itu. Jadi dari situ. Tapi kalau secara kualitas, berapa kali kan contoh seperti apa merek apa? Silvercrest. Itu juga produksi Indonesia. Perusahaannya itu anak perusahaan dari Kairos. Saya lupa namanya perusahaan apa. Itu di Bandung, Pak. Itu juga anggota APAFMI, anggota daripada APAFMI. Mereka memproduksi speaker aktif, yang lain-lain, ceiling speaker, speaker monitor, itu merek Silvercrest. Terkenal itu, Pak. Itu Produksi 100% Indonesia. dan sudah impor. Ekspor. Impor. Sudah ekspor. Sudah, mereka sudah ekspor juga. Wow. Sudah. Dari mereka sendiri ya. Tadi apa tadi sailing sailing Speaker di atas ini ya. Speaker atas. Ya, jadi kayak yang kayak seperti gini, bulat ini Pak Amin. Iya, benar. Ya, buat halo-halo atau dengar musik kan. Pak Amin lagi Dan kalau santai konser gitu. musik kan itu banyak sekali speaker ya. Speaker biasa suka ada di pelabuhan-pelabuhan. Ya kan, pelabuhan udara, pelabuhan darat, stasiun kereta itu kan suka ada speaker-speaker yang perhatian. Nah, itu speaker-speaker itu. Itu sudah buatan Indonesia. Banyak buatan Indonesia. Oke, jadi asosiasi ini membatasi diri pada distributor dan produsen dalam negeri. Iya, Dua itu aja. Dua itu aja udah luasnya minta ampun. Berapa sudah sekarang anggotanya? Wah, 300 lebih. Hah? 300 lebih perusahaan ya. Jadi anggota yang membawahi perusahaannya. Anggota ya. Jadi ada 300 perusahaan lebih. Tidak sampai 300. Memang ada satu perusahaan yang mungkin tiga anggota ya kan? Oh iya gitu. Ya kalau perusahaan seratusan perusahaan. Ya, besar dan kecil. Iya, besar dan kecil. Ya. Nah, ini kalau badan usahanya itu berbentuk apa? Kalau perusahaan itu memang PT. PT ya, biasa rata-rata PT ya. PT ya. PT. Oke. PT, badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham ya. Betul, saham umum yang mereka digunakan oleh perusahaan. Betul. Oke. Ya. Berarti ada ratusan sudah perusahaan yang tergabung dalam asosiasi. Sehingga asosiasi ini harus berbadan hukum. Kalau enggak nanti kan nggak valid. Ya, bahaya. Bahaya. Misalnya terus kemudian bagaimana kerjasama dengan pemerintah. Terus tapi kalau sudah berbentuk PT berarti sebenarnya sudah bisa mendapat dari bantuan dari pemerintah. Misalnya ini kan dana pemerintah itu ada KUR namanya. Betul. Kredit Usaha Rakyat. Apakah anggota dari asosiasi penggiat peralatan audio video musik ini apapun udah ada yang sudah 6 anggota. Sudah ada 6 anggota, Pak. Sudah ada 6 anggota yang ikut, yang berhasil. Saya nggak tahu, ada juga mungkin yang mencoba tapi barangkali saya nggak tahu mungkin dokumennya kurang lengkap dan segala macam ditolak oleh tapi ada 6 sudah terjadi. 6 terjadi. 6 sudah terkucur pinjamannya. Oke. Dan ada 1 apa 2 yang mendapat plafon tertinggi 500 juta. Iya, 500 juta memang tertinggi tuh ya. Ada. Iya. Kalau dana bergulir nggak masuk ya? Belum, kita belum karena masuk itu kan sana. memang khusus koperasi memang. Itu gitu. Sementara kan ini bentuknya bukan koperasi. Bukan. PT perusahaan terbatas kan, perseroan terbatas. Ya? Oke. Mantap. Jadi ini kegiatan dari APAFMI ini apa aja ya, Pak? Misalnya nih, apakah pameran? Sudah, baru tentu. Ini kita mau buat pameran nanti nih dalam tahun ini, Pak Amin. Makanya kita mau undang Pak Amin juga ya terlibat. Dalam kesempatan ini saya sekaligus mau izin buat Pak Amin ikut menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar di DPP APAFMI. Ketua Dewan Pakarnya Pak Hendro Kusumo, Wakil Kepala Badan Sertifikasi Nasional BSN. Gitu Pak. Jadi saya sampaikan langsung biar langsung saya berharap saya todong aja kan beliau pasti setuju karena ya kita. Saya setuju karena geliat dari industri musik ini harus saya tahu Pak. Betul. Harus saya tahu dan ini kan kita baru tahu ternyata asosiasi peralatan video dan musik ini penggiat peralatan audio video musik ini rupanya udah ada asosiasinya dan sudah punya ada ratusan PT, 300 anggota.
Terus bahkan sudah ada 6 Sudah 8 DPD, Pak. 8 itu, dewan. 8 DPD. Ya, sudah ada 8 DPD. Walaupun berumur 5 tahun ya, tapi kita sudah punya DPD Jakarta. Dewan Pimpinan Daerah Jakarta. Jawa Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Maluku, nanti mau berikutnya mau Jawa Timur. Jadi ini sudah 6 DPD. 6 DPD. 6 DPD. Tapi Maluku kok bisa ya? Udah ada ya, Pak? Sudah ada karena... Artinya kenapa tuh? Apakah karena geliat musik di sana memang tinggi? Karena pertama kan Ambon dulu pernah dicanangkan sebagai kota musik. Ya kan? Ya, itu dari Backcraft juga. Dari Backcraft itu ya. Nah, lalu kemudian saya ya ada berdarah Maluku, jadi saya dorong aja ketua umum dari sana, kalian masa jangan bikin malu. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu kampung. Iya. Dan kemudian mungkin juga Sulawesi dan Kalimantan tadi katanya ada juga. Kalimantan Tengah. Sulawesi Utara rencananya nanti lagi mau dibentuk dan Palu. Ya, kan Pak kampung. Iya. Iya. Saya ini ya, ini banyak yang mungkin belum tahu bahwa ternyata produsen-produsen alat musik di Indonesia yang asli Indonesia itu malah sudah melaksanakan ini ya, ekspor banyak ke luar kegiatan negeri. dan sudah banyak, Pak. Oke, kegiatannya pameran. Pameran kita sudah bekerja sama ya, Pak, dengan para exhibitors. Itu sudah 2 apa 3 saya lupa itu. 2019 kita pernah kerjasama dengan namanya dibuat Pro AVL, Professional Audio Video Lighting. Itu dari, saya lupa namanya, itu cukup besar exhibitionnya tuh, Pak Daud. Nah, kemudian juga dengan anak perusahaan dari Diandra. Diandra Provido, ya kan? Kemarin namanya Jafme. Yang Pak Amin kalau nggak salah ada tuh ya, mereka launching. Ada saya ya. Ya, itu. Itu juga kan kita kerjasama. Kemudian dalam waktu dekat ini program dari DPD Jakarta, itu mau membuat satu event kerjasama dengan Kementerian UKM dan Kementerian Pariwisata, makanya mereka lagi minta juga untuk kalau bisa ada jalur nggak ke Kementerian Ekraf. Saya bilang udah tenang, nanti coba saya ngomong. Itu dibuatnya di Kucing, Pak. Sarawak. Jadi nanti kalau memang ada waktu saya ajak ketua DPD-nya, namanya Pak Andi Atis. Nah itu yang program DPD yang sudah jalan. Kalimantan Tengah pernah buat kegiatan sertifikasi produk. Berarti produknya yang disertifikasi. Produk, iya. Kan kita tidak boleh sertifikasi artis karena itu kan punya Papri, Pak. Kalau iya, dan kemudian ada badan sertifikasi nasional apa gitu. Iya. Itu memang untuk orang. Untuk pelaku. Tapi kalau ini untuk produk barang. Produk, namanya BSN yang tadi saya bilang BSN itu apa? Badan Sertifikasi Nasional. Oke, berarti yang mengeluarkan SNI itu. Apa itu? Sertifikasi Nasional Indonesia kan? Oke. Jadi dia ada standar tertentu yang harus comply oleh produk itu. Ya. Ada yang apakah berarti akan ada semacam tes atau demonstrasi atau apa yang dilakukan untuk bisa dapat SNI itu? SNI itu ribet, Pak. Saya jujur aja saya ngomong walaupun saya teman baik dengan Pak Hendro Kusumo itu, tapi bahkan kita cari solusi kalau memang ada masalah. Dalam pengertian begini, Pak, saya sudah menghadap Kementerian Perindustrian juga sebagai wakil dari yang mewakili ketua umum daripada asosiasi ini, Pak. Persoalannya itu adalah pertama, tingkat kepengurusannya itu memang agak susah karena mereka harus mengumpulkan kurang lebih sekitar 18 atau 20 dokumen. Dokumen-dokumen itu ada dokumen standar, Pak, seperti biasalah harus ada NIB ya kan, karena badan usaha, lalu ada NPWP dan segala itu mah biasa, perusahaan harus siapkan. Kemudian dia harus ada modul terhadap produk itu, yang kalau produk itu dari import negara asalnya di mana harus ada skema daripada pembuatan produk itu. Kemudian uji lab daripada produk yang di luar negeri.
Kemudian ada CBTS 20 Pak. 20 tahap. 20 tahap, 20 dokumen. Dan 20 itu ampun-ampun buat ampun-ampun. pengusaha. Tetapi kalau untuk yang lokal, yang Lokal produk lokal sama, tapi karena 20. sama 20 juga. 20 Tetap tahap, 20 dokumen. 20 dokumen. Tapi kan mereka buat sendiri di sini. Jadi agak mudah. pasti lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah. Mungkin maksudnya adalah untuk mengurangi Impor. impor, serangan impor, dan kemudian memberdayakan lokal. Mungkin That's itu right. maksudnya. Itu. Pemerintah kan tujuannya sebenarnya itu. Iya, Pak. memproteksi. Bahkan sebenarnya di Memproteksi. negara-negara yang lebih ekstrim lagi, mereka memang protek banget, Pak. Jadi ya kalau saya bilang sih dipersulit memang. Jadi tapi ya bahasa dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu barrier. Saya anggap ya oke lah. Barrier, oke. Barrier jadi memang harus menyeleksi sedemikian rupa apa kita bilang apa tuh Pak? Serbuan pasar khususnya dari barang-barang China. Itu. Jadi mereka bikin seperti itu Pak. Sehingga SNI itu sehingga mendapatkan SNI itu kepengurusannya susah benar. Nah, setelah sudah itu Pak, sudah lengkap, kemudian didaftarkan, ditunjuklah LS Pro. Kalau di pribadi itu LSP ya. Kalau di kita itu LS Pro, Lembaga Sertifikasi Produk. Lembaga Sertifikasi Produk. Nah, LS Pro, Iya, lembaga sertifikasi produk, itu. LS Pro. Nah, LS Pro itu ada sekitar mungkin 8 di Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena mereka pertama harus mempunyai lab yang sudah ber-ISO. Gitu loh, Pak. Jadi tidak bisa lab-lab asal-asalan. Jadi lab itu sudah ada ISO daripada Sukovindo dan Kementerian Perindustrian. Nah, dari situ produk dikirimlah 2 atau minimal 1 auditor untuk mengaudit produk itu di negara asal, di pabriknya negara asal. Setelah dia audit, dia bawa pulang sampel, Pak. Bawa pulang sampel ke Indonesia, sampel itu dia uji di labnya dia. Dia uji. Itu bisa 3 bulan seluruh proses itu. Dari situ baru mereka melakukan rapat keputusan itu, rapat tripartit atau apa itu terdiri dari BSN, KAN, dan LS Pro itu sendiri. Baru akhirnya diputuskan, oke, produk ini lolos dan bisa diterbitkan sertifikat SNI yang masa berlakunya 4 tahun. Itu dananya besar, Pak Amin. Ratusan juta. Itu untuk satu merek, satu tipe. Satu tipe? Yes. Sedangkan tipe itu banyak macam. Bisa satu merek, bisa 20 tipe, Pak. 20 tipe, iya benar. Bisa kebayang itu. Tapi sebenarnya saya lebih senang kalau kita bicara bagaimana kemudian pemanfaatan produk lokal itu. Ya. Misalnya, katanya udah banyak ya yang sudah banyak. Yang membuat produk lokal kita. Sudah banyak. Udah banyak, Pak. Untuk drum aja berapa kira-kira? Wah, drum itu yang saya taunya yang ada di PAFMI aja. Iya, ya, kan kita bicara ini aja ya. Itu ya drum apa ya? Saya lupa mereknya itu. Punya Pak Harimurti. Iya, Harimurti. Harimurti itu dia adalah wakil ketua dua, wakil nanti ketua umum ya. 2, ya. Oke. Dia punya produk. Apa kira-kira usaha, kan kita mau mendorong nih, bagaimana kemudian produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia, bisa digunakan oleh orang Indonesia. Apa kira-kira yang perlu dilakukan, Pak? Untuk produk dalam negeri? Pertama, memang harus ada perhatian yang besar dari pemerintah, terutama insentif, Pak. Insentif banyak. Insentif berbentuk apa? Pajak bisa, bantuan dana. Fiskal, non-fiskal. Iya. Bantuan dana mungkin buat produksi mereka. Bantuan dana untuk produksi? Iya, bantuan dana untuk produksi, Pak. Karena kan mereka kan rata-rata perusahaan lokal itu kan tidak sebesar perusahaan asing di luar. Jadi kadang-kadang masih home production. Masih home production. Tidak terlalu besar perusahaannya. Mereka butuh dana. Mereka butuh modal kerja. Kalau bisa dari pemerintah. Begitu. Itu. Kalau bisa. Iya kan yang tadi saya bilang itu adalah dana kur dan dana bergulir itu kan dari bank-bank pemerintah. Dari bank biasanya, pemerintah. Ya. Tetapi misalnya kalau angel investor, crowdfunding, bisa modal juga. ventura, apakah sudah pernah terjadi? Belum pernah terjadi. Belum pernah. Kita berharap mungkin setelah podcast ini Pak Amin bisa membantu kita melakukan penjabaran, modal ventura dan segala macam. Ya itulah memang podcast ini memang sebenarnya dibikin semacam buffer ya Pak, buffer institusi. Semacam institusi penyangga, ngobrol-ngobrol begini
institusi penyangga untuk kementerian-kementerian yang terkait. Iya. Iya. Dalam hal ini kan kalau kita ngomong begini kan Kementerian Ekonomi Kreatif terlibat. Terus kemudian include juga perdagangan, Kementerian Perdagangan, kebudayaan, itu kan terlibat semua, pemuda dan olahraga. Siapa tahu podcast ini bisa didengar oleh banyak orang. Betul. Berarti yang dibutuhkan itu adalah itu ya, untuk membesarkan produk-produk lokal. Salah satu yang keluhan dari mereka yang saya yang ditangkap itu. Ya, yang mereka sampaikan ke saya. Ya, salah satu itu adalah permodalan, Pak. Akses permodalan itu sangat mereka butuhkan. Kalau skill dan segala macam sudah, Pak, mereka udah ahli, Pak. Saya udah lihat sendiri. Bahkan kalau suatu waktu memang ya dari Kementerian Ekraf, dari Pak Amin ada program untuk apa umpamanya mendanai untuk kunjungan ke pabrik produk lokal dengan mengundang umpamanya ada calon buyer atau calon-calon yang bagus ingin juga menjadi tuh. Bagus juga itu Galang tuh. Galang. Itu bagus tuh program kan? itu ya. Program itu kayak macam didorong ini oleh jadinya. Jadi ini kayak macam kalau dalam film itu kalau dalam itu familiarization trip. Gitu kalau dalam di tourism, di pariwisata. Kalau di ini location scouting. Kalau di film. Kalau ini mungkin apa kita istilahkan apa tuh, Pak? Kunjungan workshop. Jadi kunjungan ke workshopnya atau ke pembuatan drum, pembuatan gitar. Bisa langsung dilakukan seminar di situ. Jadi bukan satu paket, Pak. Seharian. Visitasi pabrik. Bisa. Visitasi pabrik musik. Ya, bisa. Pabrik peralatan musik. Ya, Pak. Itu kan peminat banyak. Iya. Tinggal di daerah tinggal kumpulin aja para anak-anak muda. Yang bagus ya. Karena itu kan belum pernah dibuat, Pak. Belum pernah ada. Mungkin juga pengurangan pajak ya. Pengurangan pajak, otomatis. Cuman memang itu wewenang bukan di kami ya. Yang dapat kami lakukan adalah mencoba untuk menghubungkan dengan yang lain. Kalau seandainya kan kita punya IP lokal, event musik yang luar biasa nih, kayak macam Pesta Pora, terus kemudian Pesta Pora, terus kemudian banyak lah Java Jazz. Nah itu peran dari APAFMI apa ya, Pak? Peran dari APAFMI itu kalau di event itu lebih kepada para production. Production itu kan yang kita sebut dengan para sound system itu, pro audio, rental sound. Nah rental sound ini belinya kan dari anggota-anggota APAFMI, Pak. Jadi kira-kira putarannya ya? Seperti itu. Nah, memang tapi kadang-kadang APAFMI anggotanya seperti dulu zamannya Citra Intirama, Bahana, Kairos, dan yang lain-lain termasuk Yamaha kan mereka suka buka booth juga, Pak. Java Jazz. Iya, Java Jazz. Iya. Produk-produknya kan jadi ada kerjasama dengan juga dipajang di situ kan. Di situ, ya. Dan juga ada kerjasama mereka membackup semua sound system dan backline-nya di panggung. Jadi kontribusinya besar sekali, Pak. Ini, Pak. Ini yang sebenarnya kalau saya lihat bisnis musik Indonesia itu yang terbesar itu bukan di event-event seperti misalnya tadi menyebut beberapa nama besar. Tapi Pak, sebenarnya perkawinan. Bapak hitung berapa perkawinan satu hari di Indonesia ini? Banyak ya, Pak ya? Banyak. Coba hitung. Coba seluruh Indonesia. Gak kepikiran kan? Kita selalu berpikir bahwa putaran uang terbesar itu ada di pesta di IP lokal yang besar. Bukan, Pak. Perkawinan ya. Orang jutaan dalam satu tahun berapa kali orang kawin di Indonesia. Dan itu. Nah, pertanyaan saya, masalahnya adalah apalagi kalau di kampung-kampung, Pak. Harus sewa band itu, sound system. Nah, kenapa? Maksud saya, apakah terberdayakan peralatan audio musik yang itu di pesta-pesta perkawinan itu? Terberdayakan, Pak. Pasti mereka menggunakan itu? Iya, mereka melalui turunan yang tadi ya, yang rental itu. Iya, rental tadi, iya. Pasti. Dan itu produk lokal? Enggak. Belum tentu juga? Belum tentu. Campuran, tergantung besarnya event itu. Kalau perkawinan di kampung-kampung mungkin produk lokal ya. Tapi kalau sudah di Jakarta pasti. Ya, cuman saya ada concern kalau soal persoalan pesta-pesta kita di pesta-pesta perkawinan.
terlalu keras suaranya. Itu kebiasaan orang Indonesia yang harus ada edukasi itu, Pak. Oh, memang harus itu dibikin. budaya itu ya. Budaya. Susah itu ya. Susah. Bukan persoalan sound engineer. Bukan, adu keras-kerasan. Siapa yang paling keras dia yang paling jago, Pak. Tapi kan membuat orang tidak bisa ngobrol di pesta. Budaya ini yang mesti harus di sosial ya. Gitu. Okay. Harus bikin edukasi untuk itu. Iya. Baik. Ada kata terakhir yang ingin mau disampaikan buat pembaca buku channel pembaca buku Musik Itu Politik atau subscriber Musik Itu Politik dari APAFMI? Ya, saya selaku Ketua Umum APAFMI hanya berharap bahwa industri ini, industri peralatan audio video dan peralatan musik ini bisa lebih mendapat perhatian dari pemerintah, Pak. Karena kalau kita bicara ekosistem sebuah industri musik, iya. Ini adalah dasarnya. Jadi tidak mungkin seorang artis bisa menyanyi kalau tidak ada mikrofon. Tidak mungkin seseorang pencipta lagu bisa menciptakan lagu kalau tidak ada piano ataupun apapun. Iya kan, Pak. Jadi itu supaya menjadi perhatian kepada pemerintah bahwa harus diingat tanpa industri peralatan tidak ada artis, tidak ada musisi, tidak ada yang lain. Dan bagus sekali kalau seandainya itu kemudian peralatan musik itu dari Indonesia. Ya, produk Indonesia. Produk Indonesia. Luar biasa. Jadi itu ya Pak ya, perhatian yang lebih dari pemerintah, terutama ide itu menurut saya bagus. Ide kemudian bagaimana pemerintah memfasilitasi calon-calon buyer untuk ke ini. Oke, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Henry Kaihatu dari Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video Musik, dan kita mendapat wawasan bahwa ternyata ada asosiasi peralatan audio video musik yang bisa bekerja sama dengan pemerintah dan ekosistem ekonomi kreatif lainnya.